Oke, selanjutnya kita sampai di part yang kelima. Di tutorial di part keempat itu kita membuat kerut agar user bisa login ke menu utama. Namun di tutorial 4 itu kita username dan passwordnya kita tanam di dalam coding. Kali ini kita akan membuat database menggunakan SQL Server. Di tutorial kali ini kita akan membuat database di dalam SQL Server. Oke. Untuk itu kita keluar dulu, kita harus mengaktifkan Microsoft SQL Server-nya terlebih dahulu. Di sini Microsoft Excel, di sini saya menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio 2018. Kita open saja. Setelah muncul begini, bagaimana kita akan membuat basis data di dalam SQL Server? Yang pertama, kita klik connect. Masih dalam proses koneksi. Kita copy dulu yang server name-nya, kita taruh di notepad, Ctrl V, kita minimize. Selanjutnya kita klik connect. Jika koneksinya berhasil, maka dia akan tampil database di sini. Lalu sekarang kita akan membuat database. Caranya adalah kita klik kanan di database, lalu klik new database. Lalu di sini kita akan menulis nama database-nya. Jadi di sini kita tinggal tulis DB. Kemarin kita membuat aplikasi akuntansi keuangan, jadi DB akuntansi. Lalu kita klik OK. Lalu kita di database ini kita klik di tanda tambah, terus DB akuntansinya dia sudah muncul. Lalu bagaimana caranya kita akan membuat tabel? Yang pertama kita akan membuat dulu tabel login. Yang pertama kita harus membuat dulu tabel login untuk user. Dia di bagian ini, ya, yang ini. Kita kembali dulu ke SQL Server. Terus di DB akuntansi ini kita klik di tanda plus, terus di tabel kita klik kanan new, lalu kita pilih tabel. Di sini yang pertama kita kasih nama user, terus yang kedua ID user. Di sini kita kasih varchar saja. Ini juga kasih varchar. Di ID usernya kita kasih batasi saja, yaitu cukup 6 saja. Selanjutnya kita simpan dulu tabel ini. Kita ke file. Masuk ke sini. Kita ke file di sini. Terus save tabel. Di sini kita tuliskan tabel user, TB user. Lalu klik OK. Sampai di sini kita berhasil membuat database dan tabel di dalam SQL Server. Coba kita cek di dalam tabel. Ada tabel kita tabel usernya sudah ada. Klik di dalam kolom, ada nama user dan ID user. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan SQL Server dengan Visual Studio agar kita bisa melakukan pengerjaannya di dalam Visual Studio.
kita masuk dulu di Visual Studio, terus ke View, terus ke Server Explorer. Langkahnya yaitu di sini kita connect to database. Lalu di sini server name-nya kita ambil yang kita sudah copy tadi di Notepad yang ini. Kita Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Selanjutnya di sini ada select or enter a database name. Kita disuruh pilih nama database kita. Nama database kita yaitu tadi DB Akuntansi. Selanjutnya kita coba tes connection. Ini tes connection sukses, berarti berhasil. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Oke, sampai di sini database kita sudah terhubung di sini yaitu DB Akuntansi. Ini sudah berhasil terhubung ke Microsoft Studio Visual Studio 2010. Jadi ini kita tes cek dulu di dalam tabel, ada tabel user. Di dalam tabel user ada nama user dan ID user. Oke, sekian tutorial untuk part kelima kali ini. Terima kasih.